Sekarang kita publish, sampai publish. Ya. Jadi tadi sudah penelitian, terus habis itu kita coba mapping ke penulisan, ya. Terus kita sampai proses submit, ya. Terus proses review sama hingga publish, ya. Ini kita ambil 2 saja, tapi nanti mungkin kalau bukunya nanti dirilis bisa tiap hari update, karena kita akan diupdate di homepage kan ya, biar Bapak Ibu pengalaman. Tapi untuk menghindari ethical clearance nanti dihapuskan beberapa, dan di ini untuk yang PPT ini masih ditempel ada nama sama publishernya, tapi nanti kita bisa menambah. Baik. Ya, output penelitian ya Bapak Ibu ya. Ada namanya konferensi, ada scientific paper lah mungkin ya. Nah, nanti scientific papernya itu diganti jadi namanya jurnal dan conference. Nah, kita kan konsentrasi ke sini ya. Nanti seperti paten dan lain sebagainya bisa dilakukan juga, dan bukan double counting ya teman. Nanti kita coba ya. Nah, apa sih bedanya jurnal sama conference ini, Mbak ya, Mas, Bapak Ibu? Jadi ini jurnal ini ada yang koreksi juga nih. Ini kalau jurnal, gimana kalau jurnal review Pak? Ya ini jurnal yang atau apa namanya? Ya review lah ya. Ini khusus yang jurnal ada scientific content-nya ya. Jadi original research biasanya jurnal. Lalu tadi ya clear conclusion lengkap. Nanti ada yang bertanya, gimana kalau datanya dibagi-bagi jadi berapa jurnal? Nah, nanti saya akan coba ceritakan, dan untuk kalau prinsipnya sebaiknya jangan ya, nanti namanya double publication, double counting, dan tadi ya. Tapi ada kalau seperti ini, konferensi paper. Konferensi paper biasanya ya preliminary saja, biasanya tiap tahun. Tujuannya untuk dapat feedback ya, dari riset grup konferensi paper. Nah, dua-duanya ini penting nih Bapak Ibu ya. Saya tapi nggak tahu tergantung bidang. Makanya kalau di kami ya, di IEEE terutama ya, ataupun di Fakultas Sains ya, Fakultas Ilmu Komputer, itu kita datang nih di dua-duanya. Yang pertama untuk coba lihat ke jurnalnya, satu juga ke konferensinya. Nah, konferensinya ini juga tujuannya nggak cuman itu sih sebenarnya, untuk dapat feedback dari riset kita sama networking ya. Feedback penting ya, feedback. Seperti itu ya. Jadi kalau kita riset itu tadi, kita tahu siapa itu yang memang leadingnya, siapa itu teman-teman kita. Nah, kita ketemunya di konferensi biasanya. Terus kita bisa kenalan di jurnal paper sama editor jurnal paper kalau kita ketemu di konferensi. Ya, kemarin ada yang bertanya ya, gimana sih cara nyari? Nah, ini Simago, searching aja Simago JR, ini gratis ya, gratis. Jadi bisa ranking jurnal berdasarkan subjek. Ya, jadi komputer saya ya berdasarkan subjek. Ya, misalnya chemical engineering. Nanti bisa di ranking biasanya. Ya, di ranking berdasarkan apa? SJR-nya berdasarkan apanya gitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau yang tadi di bidang ini kan computer science dan AI, maka ini chemical engineering dan apapun ini. Bahkan bisa spesifik atau country atau type tahunnya dan sebagainya. Jadi cukup bisa mewakili dan tahu level Q1 ya. Apa namanya, nanti nge-browsingnya dilihat di ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ini ada Simago ya. Lalu Scopus
Scopus ini kalau langganan bisa klik kanan, ada namanya compare sources ya. Itu kalau Scopus ini berbayar dia agak lebih detail sih sebenarnya kalau diklik ya. Ya, jadi biar tahu kalau jadi sebaiknya adalah kalau kita sesuai dengan bidangnya, kita kenal sama teman-teman di bidang kita. Kita tahu konferensinya apa saja, kita tahu jurnalnya apa saja. Itu ada update sehingga kita apa ya, kebayang gitu kerjaannya itu seperti apa dan selevel apa jika kita ingin tembus sesuai dengan jurnal atau konferensinya. Nah, ini contoh-contohnya ya. Nah, kemarin juga ada namanya IEEE Publication Recommender. Jadi ini free juga kalau yang ini. Kalau ini free. Ya, di searching. Tapi bidangnya memang tertentu ya. IEEE ini agak lucu ya. Dia dulu electrical engineering sama computer science. Tapi sekarang dia gandeng banyak bidang itu. Ya, seperti medical digandeng ya. Tapi kalau nggak pure medical ya. Terus tadi education digandeng gitu ya. Dan namanya multidisiplin. Jadi karena memang riset multidisiplin ini lebih apa ya, lebih leluasa untuk menciptakan suatu kontribusi lah. Seperti itu mungkin ya. Elsevier juga ada ya. Springer juga ada. Ya, kemarin kan ditanya ini gimana cara. Jadi publisher sekarang Bapak Ibu juga diminta untuk lumayan familiar ya dengan beberapa tools yang memang luar biasa cepat banget sekarang. Jadi zaman dulu ya waktu saya sekolah aja ya, saya sekolah itu padahal di doktoral di Jepang itu 2002 sampai 2006, 2003, 2007. Itu file-file begini ini nggak banyak. Sekarang online banyak sekali. Dan download online gampang, tool gampang untuk mengcluster ini, terus konteks sana, ada konferensi, apalagi sekarang konferensi virtual, jadi itu tuh penting juga. Ya. Baik, nah tadi disinggung-singgung impact factor ya. Ini impact factor adalah acuan benchmark dari reputasi jurnal yang menunjukkan seberapa sering artikel ilmiah disitasi oleh peneliti dan juga di apa ya, proses reviewnya ketat. Jadi mungkin tambah tadi kurang, proses reviewnya ketat. Ada hitung-hitungannya, silakan dilihat. Nah, si IEEE transaction biasa atau IEEE journal, salah satu IEEE access itu biasanya Q1 gitu, IEEE ya. Jadi gini loh Bapak Ibu. Oh iya, bedanya apa konferensi sama jurnal? Kalau tingkat kesulitannya beda ya. Kalau konferensi itu, mohon maaf, saya kan juga dulu pernah jadi ketua IEEE Indonesia Section, dan saya pun juga mengelola. Nanti kita juga akan bandingkan ya, Bapak Ibu ya, konferensi. Tapi konferensi juga ada yang masuk Scopus juga. Nah, sama juga konferensi itu juga ada level-level. Nah ini penting, ini namanya impact factor kalau kita mau lihat. Saya mau mengatakan begini supaya Bapak Ibu punya target yang tinggi dulu lah gitu ya. Target yang tinggi dulu. Oh, jurnal yang top begini. Nah, nanti kalau udah kepepet atau memang mungkin nanti apa ya, disesuaikan lah dengan target. Kan orang hidup ini kan ada namanya penyesuaian ya. Ini kalau bisa targetnya tinggi-tinggi dulu. Lulus doktor, kalau memang disyaratkan satu, yang kalau bisa 2 dengan Q1, wah itu mantap. Ya, terus apa sih untungnya punya Q1 Q2, saya juga nggak tahu juga ya secara ini. Tetapi secara ya ini terus terang, waktu saya pulang 2006, saya doktor ya, 2006 itu bulan Desember saya doktornya. 2007 ya, 2007 itu wisuda, terus saya diminta mau perpanjang postdoktoral atau saya pulang. Saya putuskan saya pulang. Tapi saya pulang itu saya punya jurnal lumayan banyak Bapak Ibu. Sehingga waktu saya
waktu saya submit proposal itu reviewer percaya. 2007, 2008 mungkin di buku yang lain, saya punya buku pengelolaan hibah sama pengelolaan riset ya Bapak Ibu ya. 2007 saya masih dosen muda waktu itu ya, masih umur 32, 33 itu saya sudah memegang hibah penelitian sekitar 400-500 juta zaman itu ya Bapak. 400 juta saya. Karena saya bisa ngirim beberapa konferensi. Salah satunya reviewer bilang, oh ya kamu udah punya paper, udah punya pengalaman dan sebagainya. Jadi memang itu batu loncatan untuk kita bisa lebih go internasional ya jurnal Q1 gitu. Tapi nggak pakai itu pun juga bisa sebenarnya ini ya namanya. Tapi ya sekarang di dunia pendidikan salah satunya ini. Q1 ini bukan Scopus artinya, Q1 ini artinya ranking kuartil 1 ya. Jurnal yang diindexing sama banyak hal. Lalu juga ada namanya H-index nih Bapak Ibu. Kalau tadi ini kalau H-index itu kalau tadi keketatan, kalau yang H-index ini adalah mengukur bagaimana paper atau jurnalnya disitasi sama orang. H-index. Ya. Nah, silakan ini ada ukurannya. Tadi ya saya lihat IEEE Access indeksnya ya seperti ini, jadi lumayan. Apa namanya, impact faktornya lumayan, H-index-nya lumayan. Nah ini contoh ya, ada orang ini Bapak Ibu, ini kebetulan supervisor saya, kebayang nggak? Dia itu papernya banyak dia, sampai 1.800 sebenarnya, dan dia presiden IEEE ya, zaman dulu, 2020. Papernya banyak, ya, dan kutipannya banyak, H-index-nya juga lumayan tinggi sebenarnya. Jadi ya banyak orang-orang produktif gitu. Banyak orang-orang produktif. Scopusnya silakan searching ya. Ada sekitar 1.800 paper di Scopus. Separuhnya itu jurnal. Mungkin Q1-nya ya ada kali 500-an kan. Nggak kebayang ya. Orang hidup bisa Q1-nya 500-an gitu. Ya itu story lain. Karena beliau ini punya riset center besar sama punya grup riset besar. Ini contohnya orang-orang yang bisa. Ini juga salah satu pembimbing saya juga. Kalau ini pembimbing doktoral saya, Profesor Tusuk ini. Setelah saya doktoral, saya sering dibimbing sama beliau. Dia nggak dibimbing langsung, tapi beliau sering datang support ke saya. Beliau dari Michigan State University. Ini dia H-index-nya tertinggi di seluruh computer science karena banyak sekali disitasi sama orang. Disitasi sama bukunya 17.000, 15.000 orang, 8.000 ya. Jadi ngukurnya gitu sih Bapak Ibu. Sekarang sebenarnya kalau kita mau apply itu nggak usah jauh-jauh bikin CV panjang-panjang ya Bapak Ibu, searching aja. Google-nya Scopus-nya berapa paper, Google Scholar-nya berapa, ResearchGate-nya berapa indeksnya, udah kelihatan kok seperti itu. Ya alhamdulillah jadi membantu. Jadi kita gampang juga kita kalau ketemu sama orang kolega kita ini orang ngomongnya bener nggak sih? Ya, dia punya papernya seperti apa? Tapi belum juga orang nggak punya paper nggak ini ya. Kita nggak bisa. Tapi ini salah satu parameter lah seperti itu. Tadi saya sudah menyinggung ya state of the art jualannya ya. Makanya biar nyambung ke sini. Karena memang ini nanti yang direview oleh editor ya, yang dilihat sebenarnya apa sih sebenarnya kontribusinya. Kan tadi ya saya kembali ke sini ya Bapak Ibu ya, original research, originality. Nah, tapi saya declare lagi jadi ada 3. Ini juga beda-beda ya, orang juga ada yang bilang novelty itu ya nggak ada lah katanya ya, yang penting original ya. Ini saya novelty karena mungkin saya orang computer science kali ya, sama orang orang sains banget, ada matematika sebagainya. Kalau dulu ya kontribusi sama originality yang sering dibahas, tapi kok kenapa sih? Karena belum tentu juga paper itu ada
teori baru, tapi dia benar-benar baru. Contohnya apa? Contohnya, kalau kita punya alat yang bikin nanoteknologi 10 pangkat min 9 itu ya, seperti waktu saya di Jepang itu, profesor saya tuh punya alat, di dunia ini cuma ada 2, Bapak Ibu, yang bisa buat alat robot 10 pangkat min 9. Ya benar nggak sih? Saya kok lupa ya. Mili kan 10 pangkat min 3. Ya, mikro 10 pangkat min 6. Nano 10 pangkat min 9 kan. Nah, alatnya cuma 2 atau 3 di seluruh dunia. Jadi kalau dia bikin sesuatu itu udah original sendiri. The only one in the world gitu. Baru itu papernya banyak sekali tuh. Karena memang pemerintah Jepang percaya banget sama dia. Waktu zaman saya dapat hibah namanya Center of Excellence ya. Itu hibah terbesar zamannya waktu itu. Kalau kayak di Indonesia ini seperti LPDP dapat yang paling besar loh. Berapa puluh miliar. Nah, kalau di Jepang ya berapa ratus bahkan sampai 1 triliun hibahnya. Ya. 1 triliun dalam 3 tahun. Dia bisa meng-hire postdoc, membeli alat macam-macam dan sebagainya. Saya juga sering nongkrong di sana zaman dulu. Setahun bisa sebulan, 2 bulan pas lagi liburan. Tadi sama ya, kontribusi, originality, novelty. Ya, tidak saya bahas. Ini juga ya. Tapi mungkin saya akan coba. Tadi ada pertanyaan novelty. Novelty-nya itu seperti apa gitu. Kayak ini terus terang nih. Yang papernya kan kami ada 4 paper ya, yang kami share ya. 4 paper ya. 5 sebenarnya. Yang pertama adalah yang IEEE Access tuh ya, yang IEEE Access ya. Nah ya, kalau yang masuk IEEE Access itu kebanyakan harus ada novelty-nya tuh, Bapak Ibu. Ya. Walaupun ini juga nggak ketat-ketat banget ya, tapi kalau jurnal IEEE itu memang harus ada novelty. Itu ya adanya waktu lagi kita mempropos algoritma yang ANGLVG. Terus satu lagi yang tadi Bu Dr. Titi itu ya dulu. Nanti akan cerita. Nah, yang Mas Grafika nanti cerita ini sama Mas Mbak Rizky yang di jurnal Q1 Q2 ini ada juga minimal ada 2, yaitu ada kontribusi dan originality. Novelty-nya mungkin ya secara teori bukan SOP. SOP itu adalah prosedur yang dibuktikan dengan keilmuan yang berlaku dan dianggap ya diterima oleh forum gitu ya. Lebih seperti itu. Baik. Ini sama ya tadi ya. Nah, sekarang gini Bapak Ibu. Ini judulnya menulis paper. Ya. Tadi apa? Bab ketiga ini adalah saya buka ya. Submit, menulis, submit, ya sampai accepted gitu ya. Jadi sekarang Bapak Ibu ini sudah punya modal ya, harapannya ini saya buka di pusatnya. Bapak Ibu sudah punya modal tadi ya, sudah mengerti bahwa ini gimana kalau novelty, gimana cara membangun bisa terus ada data yang mau dibuktikan. Walaupun tanda kutip mohon maaf masih kuantitatif. Nanti kita coba share. Tadi ada Prof Yati ternyata ikut ya, ngasih file saya Prof Yati ini dari UI juga nih, saya share ke Dewan Guru Besar juga karena saya kan sering-sering bertanya ya ke beliau juga ya. Jadi dulu tuh saya merasa bahwa punya paper itu ini ya, tapi ternyata nggak cuma paper doang loh sebenarnya, karena orang-orang itu kalau kebijakan apa-apa itu bagus-bagus ya, dan itu ya suatu keilmuan tersendiri juga ya. Dan ini kan sebenarnya kenapa jadi agak berat paper ini gara-gara syarat untuk naik guru besar ya, itu aja sih sebenarnya, makanya ini jadi agak naik guru besar dan jadi perankingan universitas sih. Nah, sekarang Bapak Ibu mau kita giring untuk bersama-sama diskusi.
saya lebih nggak mengatakan mau mengajari ya. Banyak tokoh-tokoh juga nanti salah ngomong juga saya ini. Jadi berdiskusi bagaimana proses yang tadinya dari desain tadi ya, metodologi yang tadi agak kaget saya, banyak kan nih pertanyaannya nih, tapi ke kualitatif. Jadi kelihatannya memang banyak teman-teman yang aliran kualitatif ya, karena terutama ilmu sosial. Tapi kita mencoba menjembatani tadi dengan cara mengkuantitatifkan, atau tadi kualitatif coba dilihat jurnal-jurnal kualitatif yang lainnya. Memang paradigmnya memang berbeda ya. Nah, sekarang kita coba fokusnya. Jadi sama ya, ada statement dari tujuan papernya, ada hipotesa dan metodologi, dan hipotesanya sudah terjawab, ya, datanya juga ada dan sudah valid gitu ya, dan ada di sini. Ini benang merah. Set, nah benang merahnya ada. Ya, dan the paper should be readable with the technical soundness and novelty. Nah, readable ini namanya PI nih Bapak Ibu. Hari ini kita mau coba membungkus. Harapannya Bapak Ibu sudah metodologi penelitiannya sudah lengkap ya. Soundness sama novelty sudah tercukupi. Ataupun sekarang kita ngomong readable-nya juga, penulisan ilmiah. Jadi saya kan mengajar MPPI, sama senang sekali, saya senang ikut kuliah MPPI ya, dengerin orang ngomong, gitu, saya dapat ilmu lagi. Ini hari ini saya banyak ngomong nih, malah saya nggak dapat ilmu, tapi mudah-mudahan saya dapat nuansa juga dari Bapak Ibu. Jadi namanya MPPI, saya ngajar MPPI. Buku ini memang sengaja buku dari buku panduannya MPPI, ya, bagaimana mahasiswa yang baru pertama kali ini yang diminta untuk buat jurnal, mudah-mudahan minimal ada guide lah sampai A sampai Z ke jurnal internasional, ya, A sampai Z ya. Baik, ya, ini contoh ya, kemarin jurnalnya E3 ya, Willy online ya, ini gratis Bapak Ibu ya, gratis kan, kemarin ada tanya bayar nggak, ini gratis ya. Dulu pernah Q1, tapi sekarang jadi Q2 ya. Jadi tergantung bidangnya, ada Q2, Q3 ya. Tapi ada satu bidang yang masuk Q2 ya, Q2. Nah, ini kita mau cerita ya, gimana kita struggle. Oh, poin-poin proses review nggak ada ya? Nanti ya. Mas Grafika, poin-poin ada Prof. Di sebelah mananya? Setelah ini ya? Ya, kalau yang memang nggak ada yang baku kalau yang jurnal ini, maksudnya kita dari pengalaman. Kalau yang conference ada poin-poinnya. Oh, baik. Jadi nanti gini Bapak Ibu ya, di apa tuh namanya, schedule kan, yang terakhir nih mengenai ini, tapi kita combine ya, selain ini terakhir, nanti ada proses review kan dari saya. Ini sekaligus langsung sampai studi kasus jurnal Q1. Jadi nanti kita akan coba kasih contoh ke Bapak Ibu. Begini loh yang jurnal. Sebenarnya ada banyak, ada 4 ya, tapi kita kasih 2 aja ya. 2 karena mungkin waktu ya. 2 yang sudah kita, ya, jurnal kita ada beberapa lah ya. Yang nggak banyak-banyak juga ya, yang di Q1 ya. Tapi lumayan. Dan mohon maaf nih Bapak, saya dengan mendeklar ini kerjaan kita, jadi kita nggak tergantung sama orang luar negeri. Maksudnya dengan bangga kita bicara, saya semenjak pulang itu membangun lab dan punya jurnal Q1 beberapa lumayan, itu saya nggak melakukannya di luar negeri. Jadi ini produksi dalam negeri. Dengan bangganya kita mengatakan begitu. Mudah-mudahan biar semangat Bapak Ibu. Ya, kan biasanya orang punya publikasi banyak pas lagi sekolah, ya, karena memang dia punya supervisor yang lihai, kuat, terus punya fasilitas yang lengkap, ya.
Nah, ini kita setelah pulang ke Indonesia bangun lab nih. Katanya bagus itu kan enak nih di apa-apa. Ya nggak berat juga waktu bangun lab Bapak Ibu. Nah, ini ceritakan. Nanti kalau kurang-kurangnya ditambah sama Mas Grafika ya Mas, saya coba ini ya Mas, khusus yang at3 ya. Terus nanti yang khusus yang apa namanya ICT Express ditambahin sama Mbak Rizky ya. Nanti mudah-mudahan biar saya juga ada jeda istirahat. Dan ini judulnya adalah, saya tuh kalau ngomong memang harus keras gitu ya, jadi kok agak lemes ya dari tadi pagi ya. Jadi kadang-kadang saya kalau ngomong 1 jam itu udah lemes, istirahat sebentar, pelan-pelan gitu ya. Baik, ya ada yang Q2, ada yang Q3, jadi dianggapnya Q2. Q2 ya, sorry kok Q3. Q2 ya. H-indeksnya juga 46. Ini gratis Bapak Ibu ya, at3 Journal. Ya, ini lumayan. Nah, Mas Grafika ini adalah kerjaannya dia waktu lagi magister. Ya. Karena waktu itu Mas Grafika ikut pertandingan yang tadi itu ya, dataset. Nah, terus akhirnya dia bisa. Kita coba lihat pelan-pelan. Ya, ini Mas Grafika Jati tahun berapa ya Mas ya? 2019 ya. Ya prosesnya memang banyak nih ya. Agustus, ya prosesnya juga agak lama Bapak Ibu, coba dilihat ya prosesnya. Agustus 2018 itu kalau ke Desember adalah 4 bulan, tambah 1 bulan 5 bulan, baru ada jawaban. Alhamdulillah, jawabannya mungkin 4 bulanan ya. Alhamdulillah di revise sama kita, submit dan accepted. Ya, publish. Jadi memang ada prosesnya. Kita mau tunjukkan prosesnya. Kemarin, jadi gini Bapak Ibu, ini elemen dari manuskrip, ya. Kalau kemarin cara menulis, sekarang elemen detailnya, title, abstrak, keyword kalau memang ada beberapa yang nggak ada keyword, introduction, metodologi, ya dalam hal ini tadi ya kuantitatif ya, saya ini kan lagi result and discussion, ya kalau kita ada data kita cari, ya kita analisa ya dengan mungkin perbandingan, komparasi, asosiasi, ya ataupun dengan struktur dan sebagainya, nanti bisa kita lihat lalu ada konklusinya. Tapi yang jelas ini dari sini ya, ini ada benang merahnya. Khusus referensi ini adalah tadi penggalian kita ya. Paper-paper mencari celahnya ini, paper-paper yang mencari celahnya masuk ke sini semua. Kan begitu ya Bapak Ibu. Makanya biasanya kalau kita ini familiar, kita minta mahasiswa udah biasa tuh baca-baca jurnal, baca-baca conference, baca-baca textbook yang nanti dijadikan acuannya untuk masuk ke referensi. Dan dari situ diacu nanti celah-celahnya tuh di mana. Jadi begitu ya ngerangkainya Bapak Ibu. Ini hampir sama ya kemarin ya, title, efektif, yang grab reader attention, dan describe the paper. Ya. Abstrak, ya content, background, propose method, result, conclusion, sama ya kemarin atau impact. Ya, terus introduction, provide background, explain how the research will. Tapi yang jelas beberapa kalimat di sini jadi paragrafnya di introduction, ya. Jadi state the research question clearly, ya. Terus satu ya, brief review of related work, ya. Posisinya nih, sama limitation harus juga ngaku juga bahwa nggak superior banget, ya, karena ya kontribusi sama itu kan apa ya, ya nggak seperti zaman dulu ya, seperti siapa menemukan hukum Newton ya, ada apel jatuh terus apa itu kan karena memang belum terdokumentasi dengan baik. Sekarang dokumentasi udah gila-gilaan kan, paper banyak dan sebagainya, jadi pasti kita juga banyak orang yang sama mengerjakannya, dan mungkin kontribusi kita ya nggak
nggak sempurna, nggak mencakup semuanya, dan ada limitation. Itu penting. Terus proposed method, statement of contribution kalau memang ini, ya, dan organization of the paper. Tadi elemen-elemennya ya. Ini versi IEEE, kalau kemarin versi MIT ya, Bapak Ibu, agak beda sedikit ya. Tapi pokok-pokoknya sama. Ini versi IEEE. Yang kemarin itu, jadi itu ada source, ada course-nya MIT untuk tulis-tulis, ya, kita lihat bagus ternyata. Coba kita lihat supaya ini. Ya. Ini internet saya nggak stabil. Mudah-mudahan suara saya jelas. Lalu metodologi. Nah, metodologi ya, proposed method ya, kan sudah tahu ya, nanti ada tulisan paragraf. Biasanya harusnya ada gambar tahapan riset, bisa figur gambar atau algoritma. Saya nggak tahu kalau di sains itu rumus matematik itu penting ya. Karena apa? Karena rumus matematik itu universal, formulanya universal dan diterima oleh banyak orang, dan biasanya di sini kan di sini di situ. Ini di off-kan dong, ya. Jadi paragraf, soal presentation, metodologi tadi. Nanti detail-detailnya coba kita lihat. Ya. Result juga tadi ya. Ini versi IEEE kita kompilasi. Grafik sama tabelnya harus bagus. Ya. Terus discussion ya. Tadi ya kemarin ditanya apa dibalik itu tadi ya. Interpret the result. Ya, nggak cuman bahwa ini lebih tinggi, enggak, dibalik itu, behind itu ada apa. Nah, dulu saya punya teman ya. Saya punya teman dulu waktu mengeksplainkan result itu bisa 2 bulan sendiri dia. Apa ya kira-kira ini ya? Dia baca sampai seperti itu supaya kelihatan benang merahnya tajam gitu. Ya nggak apa-apa juga. Apa namanya? Seni menulis paper. Lalu conclusion. Panitia tolong dong ini kan yang baru masuk langsung di mute aja sama panitia ya. Jadi conclusion ya, sama, explain what the result has achieved ya, dan harus dihubungkan sama problem statement ya. Terus merevisit key-nya apa dan menyimpulkan finding-nya apa. Ya itu. Jadi seperti itu kan. Nah, conclusion ini revisit the key point tadi yang dibilang tadi ya, impact dan sebagainya. Kalau memang yang ini opsional sih, yang ini ya opsional. Ya, tapi nggak apa-apa kalau memang lebih lengkap, kan nggak semua ini. Baik, kita lihat satu-satu. Ini abstrak ya, sama ya kemarin ya. Tujuan abstrak seperti ini, berapa kalimat. Ya, kemarin agak ini ya, agak banyak pertanyaan di sini ya. Tapi yang jelas ya tadi ini cuman formatnya dari IEEE, format dari MIT satu agak beda sedikit, tapi poin-poinnya ada kan. General background, specific background, knowledge gap, here we show tadi, result, implication ya. Kemarin sudah ya diterangkan ya. Silakan dilihat videonya ataupun saya agak kasih pointer gitu ya biar terkejar waktunya. Saya ngomong udah 35 menit ya, pelan-pelan deh. Soalnya tadi saya disuruh ngomongnya pelan-pelan, jadi pelan-pelan. Nah, sebenarnya yang jadi jantungnya ini nih ya, knowledge gap, here we show. Nah, kalau kita sendiri nggak tahu posisinya di mana, apa yang dipropos kan abstraknya pasti datar ya. Nanti akan kita tunjukkan waktu proses review. Ada beberapa yang datar dan sebagainya karena memang dia sendiri waktu nulis karena nggak paham apa yang mau ditulis, karena ya seperti kita mau menjual sesuatu, kita nggak tahu barangnya apa yang mau dijual gitu. Nah, kalau kita sales marketing yang
hebat, kita tahu nih produk kita nih di mana keunggulannya, di mana poinnya. Nah, bedanya apa sama yang lain? Nah, ya itu ya seperti itu. Ya, tapi riset bukan marketing ya, tapi kurang lebih hampir sama. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah ini ya sama kemarin sudah diterangkan ya general background-nya seperti ini. Nah, nanti kalau ada kurang-kurangnya diterangkan ya Mas Grafika ya. Background-nya seperti ini. Nah, atau ini Mas Grafika yang menerangkan ya Mas? Hampir sama nggak dengan kemarin Mas? Tapi lebih detail nggak? Atau mungkin langsung ke yang waktu submitnya Prof. Ini kan kemarin sudah. Oh, waktu submitnya kemarin ini sudah ya? Ya. Oh, oke. Kemarin ini sudah ya. Tapi bagi yang belum mungkin ya, kan ada yang belum baru datang Mas. Saya lihat kan. Jadi gini Bapak Ibu, kemarin sudah detail lama ya mengenai ini ya. Itu general background, specific background, knowledge gap. Dilihat satu-satu kalimatnya dibuat. Ini juga kemarin setelah ini kita ada etika ya, etika supaya tidak plagiarisme gitu ya. Nah, penting banget ya Bapak Ibu, Mas Mbak ya, nulis itu belajar dari awal ya. Kita nulis gimana sih kalau nulis abstrak, gimana sih kalau kalimat yang utuh, terus gimana sih transisi antar kalimat, gimana sih transisi antar ini, itu juga ada rasanya juga ada, harus latihan juga dan harus dikasih feedback sama. Nah kalau waktu kami pembelajaran ya itu coret-coretannya banyak ya, di sini ini banyak ya coret-coret, nggak ada masalah. Jadi general background dipilih, specific background yang memang mau di highlight ya. Terus apa yang kurang atau apa yang belum diadres sama peneliti lain kita coba selesaikan. Ya ini pertanyaan penelitian kan, pertanyaan penelitian. Tulis ulang di sini tapi dengan kata-kata yang elegan 1-2 kalimat, lalu yang dipropos ya resultnya dan sebagainya. Oh ya, kemarin ada yang bertanya, ini knowledge gap-nya ini kan ya sintesa dari peneliti lain ya contohnya begitu ya. Jadi nggak boleh ada referensi ya di tergantung jurnalnya sih. Tapi kalau IEEE sama beberapa standar itu nggak bisa referensi. Nah, knowledge gap ini nanti yang dimasukkan jadi apa tadi, mapping dari celahnya itu ya. Knowledge gap itu jadi 1 atau 2 paragraf sendiri. Nanti di introduction biasanya seperti itu. Ya, introduction sama knowledge gap-nya saya mungkin cepat saja. Kalau tadi kan general background-nya sama, specific background. Jadi diulang ya. Kalau tadi abstrak itu 1 kalimat, sebagian dari abstrak itu dijadikan introduction. Tetapi di paraphrase yang tadi 1 kalimat jadi 1 paragraf, bahkan bisa 2 paragraf. Lebih detail lagi. Ya, sehingga pasti knowledge gap sama here we show ini biasanya yang ngomongin mengenai citasi paper, posisi orang lain ya, posisi orang lain, ya seperti itu Bapak Ibu, gampangannya begitu ya. Baik, ini mungkin sama ya, metode harus clear dan sebagainya. Conclusion mungkin enggak, karena hampir sama ya, diulang. Nah sekarang ini deh, Mas Graf yang bicara deh, saya ini karena Mas Graf yang menjiwai, biar saya juga nggak apa-apa saya jadi itunya, yang jadi pointernya. Silakan Mas Graf untuk yang ini Mas. Oke, terima kasih Prof. Wisnu. Apakah suara saya sudah terdengar? Ya sudah Mas. Ya, mungkin ini grafiknya dipin dong sama saya, dijadikan host dong biar saya bisa nge-pin. Oh host gitu Mas. oh iya. Ya kamu. Kayaknya belum ya, sorry. Saya enggak, tadi kan keluar saya jadi biar kalau di video di YouTube-nya kelihatan juga. Oke, saya udah bisa copy Mas Grafika. Silakan Mas. Oke, ini saya yang share screen ya, Prof. Oh, ya.
biar elegan ya, saya tutup dulu biar Mas Grafika yang share screen ya. Silakan Mas. Share screen, sorry sebentar. Ya, mungkin apakah sudah terlihat? Apakah sudah terlihat ya, Prof? Tes. Sudah Mas, di full screen aja enaknya. Ya, sip. Oh ya, ya, mungkin terima kasih. Ini sharing saja, sharing kita coba apa ya? Ya, sharing menelaah lagi apa saja sih mungkin proses-proses yang terjadi gitu ketika kita submit paper ya. Jadi kalau di sini kita bisa lihat diterima itu 13 Agustus, berarti kita mengirim kemudian diterima sama submission sistemnya itu 13 Agustus, kemudian direvisi 7 Januari. Nah, ini biasanya yang ditulis di sini sepertinya adalah revisi terakhirnya gitu ya. Jadi sebelum itu sebenarnya sudah ada proses review round 1, kemudian dikembalikan ke autor, kemudian direvisi, kemudian apa namanya? Nah, direvisinya itu di 7 Januari ini gitu. Jadi kalau decision pertama itu ada di antara Agustus sampai Januari. Sampai nanti di accepted 13 Februari lah ya. Nah, untuk ini sebenarnya bervariasi juga ya. Menurut saya ada jurnal-jurnal yang dia memberikan review speed gitu ya, average review speed, cuman itu juga tidak pasti juga. Artinya kan karena proses review itu bisa berbagai macam faktor ya, jadi bisa berbeda-beda. Kemudian, nah ini salah satu sistem ya submissionnya itu menggunakan manuskrip sentral. Mungkin ada banyak juga cara submit dan juga sistem submission ya. Ada kalau misalnya conference misalnya itu ada semacam open conference gitu kan. Kemudian ya macam-macam. Kalau jurnal pun juga macam-macam. Ada yang manuskrip sentral, ada yang punya website sendiri ya kan, jurnal sistem OJS ya, OJS Open Journal System masing-masing gitu. Nah di sini terlihat recordnya dari Agustus sampai Januari. Kemudian ada 2 kali ya, ada 2 kali decision, berarti memang 2 kali proses gitu. Ada 2 kali proses review. Review pertama itu sekitar 1,5 bulan, kemudian nanti ada review kedua itu sekitar 1 bulan. Nah di sini ada jeda 3 bulan ya, jadi sebenarnya cukup lama juga dari Oktober ke Januari. Mungkin kenapa terjadi? Nah itu karena ada kaitannya dengan konten, kaitannya dengan metode penelitiannya gitu. Jadi yang perlu ditambahkan, jadinya butuh waktu yang lebih lama gitu. Nanti akan dijelaskan berikutnya. Nah ini salah satu hasil review yang pertama itu overall decision ya. Di sini kebetulan kita bisa ada revisi ya, ada revisi. Kemudian nanti di sini kita bisa lihat mungkin di sini. Nah di sini hasil review. Oke, oh ya di sini saja sih. Nah di sini decisionnya di sini. Kemudian ini sebenarnya di bawahnya itu ya hanya keterangan-keterangan saja. Kemudian, nah mungkin ini ya. Jadi ada komentar itu yang pertama dari editor ya. Jadi memang komentar itu ada 2 dari editor sama dari reviewer gitu. Biasanya sepemahaman kami editor itu akan menyimpulkan komen-komen yang sudah diberikan oleh reviewer gitu menjadi komentar akhir gitu atau final komentar. Nah ada pula yang misalnya kita di reject gitu, biasanya ada dash reject ya. Jadi dia direview oleh
editor terlebih dahulu, kemudian misalnya ada hal yang cukup mendasar, nah itu langsung dikembalikan ke author gitu. Jadi mungkin bisa saja author belum sempat menerima review dari reviewer ya, bisa jadi. Berarti, tapi biasanya kemungkinan ada dua ya yang pertama. Nah, di sini mungkin ya kabar baiknya itu paling tidak kontribusinya sudah terlihat gitu. Jadi agree gitu dengan kontribusi, kemudian tetapi ada beberapa yang tidak cukup gitu ya. Misalnya nih perbandingannya tidak cukup, kemudian state of the art-nya mungkin tidak cukup, kemudian evaluasinya ini datasetnya kurang gitu kan, harus menggunakan dataset benchmark ya. Jadi ini OTB ini Object Tracking Benchmark, kemudian VOT itu challenge-nya biasanya Virtual Object Tracker. Nah ini biasanya mereka juga akan mematok gitu bahwa kita kalau mau pakai ini gitu, yang benchmark yang standar, biar mungkin lebih fair juga gitu dalam menilai. Nah jadi kita masih diberi kesempatan untuk memperbaiki dengan tambahan ini. Ya kemudian rekomendasinya kira-kira seperti ini. Si editor memberikan rekomendasi. Kemudian setelah itu, lanjut ke comment reviewer ya. Jadi, nah ini mungkin lebih detail lagi. Nah ini mungkin sedikit apa ya? Seperti yang tadi disampaikan juga oleh Prof. Wisnu bahwa kadang kita tidak perlu menjawab semua permasalahan yang ada gitu, tapi satu permasalahan yang penting kita bisa uraikan gitu atau tuliskan dengan runut. Jadi reviewer dapat membaca gitu inti dari permasalahannya itu apa gitu. Mungkin ya ini cukup common sebenarnya, tapi penting gitu problemnya. Jadi masih menjadi masih cukup relevan untuk dikerjakan. Nah kemudian setelah itu ya ini ada komentar new method dan lain sebagainya, kemudian akurasi dan lain sebagainya. Nah ini baru sama nih kan, ini detailnya nih, sebenarnya harusnya Anda membandingkan dengan ini gitu, makanya ditulis nih no comparison dengan bla bla bla, kemudian state of the art-nya ini harusnya dipakai untuk pembanding, kemudian dataset juga sama kan, harus dari harus dari database yang terstandar gitu benchmarkingnya ya. Mungkin ini berbeda-beda juga tergantung dari domainnya ya. Kebetulan kalau di sini memang kompetisinya terbuka gitu, jadi data juga harus seragam. Walaupun nanti kita tidak semua data kita pakai ya, data-data yang sesuai dengan kasus kita saja gitu yang kita pakai. Nah ini yang kedua, komentar yang kedua ya ini terkait teori ya, sedikit teori disebut juga ini mungkin terkait dengan penulisan ya. Jadi sudah diintroduce parameternya, sudah didefine dengan rumus-rumusnya, kemudian easy to read ya. Mungkin ini yang perlu di garis bawah juga. Kadang riset-riset kita sudah bagus, cuman menulisnya itu yang kurang gitu mungkin ya, dalam tanda kutip kurang pas dalam menjual gitu, jadinya atau mungkin ya paling tidak bisa dibaca sederhana tulisannya, nggak masalah gitu, yang penting pesannya tersampaikan. Nah nanti ini metodologi tentang kita tuning parameter juga dipertanyakan gitu, jadi ya ini yang akan kita jawab, makanya butuh waktu cukup lama 2 bulan untuk memperbaiki ini semua gitu. Mas Graf, bisa saya tambahkan Mas Graf? Ya boleh, silakan Pak. Ya, tadi ada yang bilang lumayan ya reviewnya, ya memang ketat, makanya ada juga jurnal yang nggak direview Bapak Ibu. Nah ini juga penting ya. Tadi itu Mas Grafika 2 bulan 3 bulan ya hampir putus asa juga, karena tadi diminta untuk ngerunning ulang yang dataset baru tuh kan ya Mas ya, sebelumnya Mas ya. Iya Prof. Mana? Ya. Nah, apa tadi yang VOT apa gitu ya, jadi si reviewer itu juga jagoan, dia baca ya, dia tahu detail ya. Oh ada paper yang bisa menghandle ini lebih up to date,
Ya begitu. Itulah keilmuan, itulah jurnal Q1, update banget gitu. Makanya dan nggak usah terlalu khawatir juga Bapak Ibu. Kalau dikasih itu Mas Grafika juga minum air hangat waktu itu banyak ya, supaya punya kekuatan gitu ya. Sama saya dulu waktu kerjaan kita 1 tahun 2 tahun dibilang jelek, kebayang kan gitu kan, suruh tambah gitu. Ya, nah itu adalah yang harus kita jalani. Saya sendiri masih sering kok di reject ya Bapak Ibu ya. Jadi ya, oh ya ini YouTube-nya hari ini beritanya di mana ya Mas? Ada Prof linknya. Mungkin tim bisa di share tim dong. saya coba ini lagi. Ya, silakan Mas Grafika. Ini tadi saya agak tergelitik kok mules ngeliatin sama ini. Ini baru, jadi nanti saya tunjukkan juga, atau tadi saya cari itu Mas Grafika ini ada 6 halaman. Kadang-kadang ada jawaban reviewer tuh bisa 10 halaman sendiri, karena yang mereview ada 4-5 orang. Satu reviewer 2 halaman, kali 5 10 halaman kan gitu. Ya begitu, namanya jurnal yang bagus. Ya ini aja baru Q2 loh, mohon maaf ya. Yang Q1 ada yang lebih galak lagi gitu ya. Silakan Mas Grafika. Mohon maaf saya tadi biar tambahkan biar lebih ini. Silakan Mas Graf. Ya mungkin nanti kalau ada waktu kita juga bisa tunjukkan yang sekarang sedang berjalan itu ada juga Q1 Q2 yang ditolak itu panjang sekali, itu bisa 2 halaman, bener 2 halamannya itu rapet gitu komentarnya. Saya belum masukkan ke sini sih. Nah ini sebenarnya ya komentarnya pendek lah, terhitung pendek tapi cukup ini ya, cukup fundamental juga gitu. Jadi walaupun di depan itu minor gitu, katakanlah minor revisi, itu kalau ini nggak dikoreksi ya bisa jadi ditolak gitu. Jadi kan memang reviewnya kalau masih beronde-ronde nih belum final, berarti apapun yang terjadi itu masih bisa ditolak juga. Jadi kalau saya pikir itu yang pertama itu hanya semacam pancingan aja gitu. Oh oke, emang masih ada peluang makanya dikasih revisi gitu kan. Nah kalau tidak direvisi dengan sesuai ya berarti bisa jadi ditolak tetap di akhirnya. Ya kembali lagi ke sini. Nanti tadi ya ini cukup detail juga terkait dengan koneksi formula ya. Dan ini juga saya mendapat pelajaran juga bahwa formula yang ditulis itu harus ada koneksinya gitu, ada koneksi, ada hubungan gitu antara formula dengan metode. Nah ini kadang misalnya metodenya itu machine learning atau deep learning gitu yang semacam black box gitu, kadang ya cukup ditanya juga gitu. Ini sebenarnya formula-formula yang Anda usulkan atau apa itu kaitannya dengan sistem besar di mana, atau dengan tahapan-tahapan lain gitu loh. Jadi saya rasa tidak cukup ketika kita nulis ini pakai rumus ini gitu, pakai rumus, tapi tidak ada kaitan ya. Kenapa formula ini menjadi penting, kenapa formula ini menjadi tidak penting gitu. Jadi ini juga ditanyakan. Kemudian ya ini informasi aja. Kemudian ini ada satu yang CV ya, ini ada satu komentar juga ya, sebenarnya kalau dibilang ya ini memang sudah 5 tahun lah ya, katakanlah kan 2018 di submit, ini saya pakai referensi 2013 dimana itu kan udah 5 tahun, walaupun ini CVPR gitu kan. CVPR itu udah lumayan top gitu sebenarnya kan, conference computer vision pattern recognition itu setahu saya CVPR itu di konferensi yang top. Di bawahnya di atasnya itu ada jurnalnya gitu, jurnalnya yang PAMI misalnya ya, pattern analysis and machine intelligence gitu. Nah itu juga masih ditanya, ini kayak udah tua gitu, walaupun referensinya cukup ternama gitulah ya. Nah mungkin memang harus yang baru sekali gitu. Nah ya kita mungkin bisa juga berargumen ini kenapa seperti ini yang dipakai referensinya gitu. Kemudian ini benchmark juga harus
ya pakai benchmark ya seperti. Nah, cuman beruntungnya memang iterasi sebenarnya sebelum di submit juga sudah iterasi beberapa kali, jadi cukup sudah dimintakan ke teman-teman saya yang bisa bahasa Inggris lebih bagus itu, ini coba dibaca paham apa enggak gitu. Nah, jadinya mungkin bisa sedikit inilah well written gitu. Nah, dari situ kita coba lakukan perubahan ya. Karena tadi diminta mungkin yang penting ya, komen-komen yang kunci itu adalah comparisonnya, berarti kita tambah metode. Berarti kita harus running metode orang di environment kita gitu. Nah, kita kebetulan karena kita basisnya ini di challenging ya, jadi ada source code yang juga di-share gitu. Nah, itu cukup sangat membantu sih. Tinggal kita sesuaikan dengan environment kita gitu. Terus nanti dataset kita juga tambah sesuai dengan permintaan mereka. Oke. Nah, kemudian ini setelah itu alhamdulillah udah bisa accept ya. Sekitar Februari ya 2019. Kemudian cuman ternyata ya ini ya. Ya ini ada komentarnya. Berarti semua selain komen kunci tadi terkait tulisan-tulisan juga harus dibetulkan, itu sudah cukup diadres ya di revisinya. Nah, tinggal masalah penulisan. Ternyata penulisannya itu cukup panjang juga gitu. Setelah metode penelitiannya sudah dianggap bisa diterima gitu, ternyata penulisannya masih jadi masalah juga. Tapi itu nggak masalah kalau udah diterima ya, penulisan sepertinya berapapun iterasi bakal tetap ditunggu gitulah, istilah dijabanin gitu ya. Ini wordingnya, template-nya apa segala macam itu harus diperhatikan betul gitu. Nah, berarti apakah setelah accepted selesai ya, tugas author selesai? Ternyata tidak juga gitu. Setelah dipikir-pikir ternyata ada panjang ya prosesnya, itu kita baru sampai accepted aja gitu, kurang lebih setengah ya. Mungkin kalau bisa dibilang MP-nya tadi ya, metode penelitiannya. Sekarang tinggal penulisan ilmiahnya ini masih panjang nih. Ada formatting, terus agreement, corresponding author confirmation, proofread, final proof dan lain sebagainya. Kemudian early view elektroniknya baru publish, baru terindeks gitu. Nah, ini berdasarkan yang saya pernah alami, ini mungkin agak panjang ya. Ada yang lebih cepat sih, memang ada jurnal-jurnal yang lebih cepat itu. Ini mungkin kita contohkan yang versi agak panjang gitu, proses. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya perjalanannya. Submission, decision, ada reminder, ada ini saya waktu itu karena agak berat ya menambah metode, terus menambah eksperimen dan lain sebagainya, itu saya sempat request juga sebenarnya. Waktu itu kalau nggak salah cuma dikasih waktu 3 minggu apa ya. Jadi tapi wah ini kayak nggak bisa nih, makanya saya request juga gitu, ini tolong dikasih waktu, saya mau ini dulu dengan bukti lah, ini kita email aja ke mereka dan mereka juga ya nggak masalah, oke, berarti masih kita tunggu gitu. Habis itu setelah saya submit itu mereka nggak mau nerima langsung gitu. Anda kasih highlight dong yang diubah tuh yang mana gitu. Jadi sebenarnya semacam panduan ya. Note-nya ini yang diubah yang mana gitu. Biar mereka langsung bisa mapping komennya kita ini, Anda ngubahnya apa, komennya apa, ngubahnya apa gitu. Biar harus jelas itu mappingnya. Mungkin itu mempercepat juga gitu kan. Kalau kita cuman ngasih raw-nya ini kayak gini nih tulisan saya, berarti mereka harus baca lagi ya kan. Jadi kita harus kasih pointer ini. Dari komen ini kita memberikan revisi ini gitu. Baru mereka mau memberikan decision of manuscript review ya. Terus habis itu baru submit, terus ini masih panjang nih. Receive, di approve, confirm, corresponding author, article production, license, proof. Terakhir ini ada final proof, baru di terakhir. Nah ini mungkin sekilas kalau masih ada waktu saya coba ini. Nah ini setelah itu mungkin yang pertama production prosesnya ya. Jadi menyiapkan editable file ya, file yang bisa diedit oleh si tim editing jurnalnya. Jadi mereka hanya mau menerima LaTeX atau Microsoft Word. Sebenarnya Microsoft Word itu sudah ditinggalkan ya, lebih jarang orang pakai. Saya rasa sih
Untuk yang ini beberapa jurnal ya. Jadi pakainya latex. Nah kebetulan dari awal itu memang saya pakainya latex ya. Jadi nggak masalah. Tinggal kita langsung kasih aja source code latexnya semuanya gitu. Gambarnya segala macam kita tinggal kasih. Udah kita tunggu saja gitu respon mereka. Kemudian ini saya kasih template sudah disediakan di awal sih, jadi sebenarnya cukup mudah. Nah kemudian mereka kasih juga guideline ya untuk matematikanya, nulisnya rumusnya bagaimana. Cuman ini agak ya mereka ngasih guideline-nya Word, tapi mereka mintanya latex ya, nggak apa-apa lah. Ini mungkin guideline aja gitu. Guideline-nya matematikanya gimana nulisnya, kemudian referensinya seperti apa gitu. Kemudian ternyata setelah saya kasih source code-nya, latexnya, itu mereka mengembalikan ke saya file ya. Filenya itu di Word karena biar bisa diedit. Nanti tinggal saya kopas dari Word ke latexnya itu ini apa namanya? Proofread format ya. Jadi mereka punya layanan Editors itu gratis dari si jurnalnya. Jadi mereka kasih saya saran gitu. Ini harusnya gini nulisnya, formatnya gini. Udah mereka editing. Jadi saya tinggal approve saja sebenarnya. Selain format itu ada juga bahasa Inggrisnya. Nah ini ternyata bahasa Inggrisnya ya masih banyak yang salah lah. Mungkin maklum ya orang Jawa gitu ternyata masih banyak yang salah gitu. Dan mereka langsung benerin gitu. Mereka udah benerin. Kita tinggal go through ya. Kita tinggal baca. Kira-kira cocok nggak? Nah, kalau cocok kita tinggal approve saran-saran dari mereka gitu. Ini udah mereka yang editing, proofread, kita tinggal approve saja. Nah ini bagus juga sih ada di emailnya bahwa jangan langsung percaya gitu apa yang kita sarankan karena kan mungkin yang lebih tahu konteksnya itu kan kita ya si autornya. Jadi makanya ini mereka nggak mau terima sebelum saya ada pernyataan sudah membaca ini dengan benar gitu. Walaupun kalau gampang ya tinggal di accept aja gitu kan, udah langsung aja terganti semua sesuai dengan saran mereka, tapi mereka nggak mau. Nah setelah itu ya ini yang standar copyright, kemudian image release juga. Nah ini ternyata gambar-gambar yang di publish itu harus standar ya. Bukan harus standar, harus kita yang memproduce ya. Jadi kalau bisa tidak ngambil dari gambar orang ya, karena ini nanti ada konsekuensinya gitu. Jadi harus paling tidak kita mengubah lah ya. Boleh terinspirasi dari orang kan ya biasa gitu kan. Metode pasti mungkin gambarnya kayak gitu. Cuman kan harus kita bikin sendiri gambarnya. Hasilnya juga kan harus kita buat sendiri keterangan-keterangannya. Oke, terus ya terakhir itu ada satu kali lagi review oleh autor. Jadi mereka setelah tektokan diperbaiki dan di-proof, ada satu tahapan lagi kita harus final proof ya. Final proof itu ada ya beberapa tanda marking segala macam sampai benar-benar kita kasih stempel dia approve gitu. Nah, baru mereka akan jalan ketika kita sudah approve. Akan publish ya. Jadi ketika ini sudah lewat ada salah berarti itu tanggung jawab ya dalam tanda kutip tanggung jawab autor juga gitu kan. Kan mereka udah ngasih berlapis-lapis ini apa tahapan gitu. Dan memang cukup rapi juga sih hasilnya. Nah, ini mungkin perbandingan ya. Setelah selesai gitu kurang lebih abstraknya kayak gini yang publish seperti ini. Kemudian ada perubahan-perubahan ya. Keywordnya diubah. Terus analisanya juga ini perbandingan hasil ya dari yang pertama submit dengan yang terpublish itu juga cukup beda ya untuk menjawab pertanyaan reviewer. Ya, itu mungkin akhirnya ya bisa terpublish, kemudian tinggal di ini aja kita tunggu pembaca untuk menikmati lah ya. Kurang lebih seperti itu, Prof. Makasih Mas Grafika. Jadi
ya memang ada prosesnya Bapak Ibu ya. Kita sama seperti kita belajar dari kemarin ya, hari pertama ya, metode, ada tahapannya. Ini jurnal yang memang apa ya, Wiley online library ya, sama lah seperti IEEE, seperti Springer, seperti Elsevier ya, itu memang biasanya begitu. Nah, ini mungkin mumpung kemarin ada yang bertanya, ini tadi ada yang nanya publisher ya, saya tapi nggak enak menjawabnya nih. Ada yang karena udah sebut nama ya udah saya situ deh. Ada namanya MDPI ya. Ada yang nanya gitu Mas Graf. Oh ya. Ya, nggak apa-apa ya. Kita jawab nggak? Tapi sepengetahuan kita fair ya. MDPI itu bagus, tapi ada yang komplain juga karena memang dia bayarnya mahal ya, mahal banget ya. Itu satu paper tuh 20-30 juta, tapi masuk ke sana tuh berat juga untuk yang Q1-nya ya. Ya, to be honest ya, dari sisi kualitas dia tetap menjaga, tapi ngecasnya bayar mahal. Sehingga ada beberapa yang komplain ini jangan-jangan. Tapi untuk jurnal-jurnal yang agak-agak ini dikendorin sama dia, nggak tahu. Kadang-kadang bisnis sih ya, publisher ya saya nggak ini kan ya. Mohon maaf juga, IEEE saya juga IEEE juga bisnis, dia ada open access, bayar loh open access. Ya IEEE access itu open access, dia bayar. Ya, tapi tetap mereka menjaga kualitas. Nah, cakepnya atau baiknya apa ya? Tadi prosesnya kebayang ya Mas Zainal Abidin ya. Jadi sesuai dengan jiwa kita baca Q1, baca apa, nulisnya seperti apa, di reviewnya seperti apa. Ya jadi begitu. Makanya kan di awal-awal ada yang bertanya, gimana kalau referensinya dari industri? Gimana? Boleh aja, tapi ada yang tajamnya itu dari tadi. Tadi yang saya agak itu 5 tahun aja dianggap obsolete ya Mas ya. Nggak bisa Ya, 5 tahun. apa ya? 5 Old tahun, days ya, old days dia mah old days. Old days 5 tahun. Padahal lumayan, maksudnya konferensinya kan lumayan ini juga. CCVR tuh lebih susah dari masuk beberapa jurnal. Beberapa konferensi di bidang computer science tuh lebih susah masuk ke konferensinya daripada ke jurnalnya. Ya, memang tergantung jurnalnya sih. Baik, saya kembali lagi ya Mas. Biar waktunya dia ngejar. Tapi tetap ada istirahat ya. Soalnya kalau 2 jam ini penting nanti supaya selesai. Nggak enak nih kan kalau kita ngajar ataupun diskusi biasa ada silabus, ada target apa yang disampaikan harus sampai selesai. Tadi Mas Grafika sudah ya, panjang ya. Nah, ini ada juga punya kami ya. Sejarah tapi kami persingkat. Tapi kurang lebih hampir sama. Yang ini panjang juga. Ini bahkan lebih panjang ini saya kena blacklist dari WCP nih, world class professor. Saya dapat world class professor 2018 baru bisa publish gara-gara ini baru terpublish 2020-2021. Jadi saya punya utang hibah. Saya dulu dapat beberapa hibah suruh publish paper lah gitulah. Ternyata di luar skenario saya juga nggak bisa memenuhi loh Bapak Ibu ya. Kayaknya jangan takut atau jangan sedih juga. Ini adalah kerjaan 2-3 tahun. Ini saya terpaksa ngambil kekuatannya profesor saya. Karena udah sering di reject, akhirnya saya email ke beliau. Di review dong tolong, lalu namanya dimasukkan, nama beliau saya masukkan supaya tambah kokoh. Boleh, itu the way of strategy ya. Ini contoh aja ya. Ini prosesnya sama ya, tapi ini open access, bayar yang ini. Open access itu kualitasnya sama, tetapi lebih cepat aja. Tadi Mas Grafika 3 bulan, ini 1 bulan, 2 bulan. Tapi di reject juga. Ini saya sama kan dapat WCP, dapat macam-macam ya Mas. Ini target kita masih terlalu tinggi kali ya Mas. Mungkin kita rendahkan lagi ya. Banyak banget di reject loh Bapak Ibu kita ya. Ya kalau kita di reject ya di blacklist ya. Kita jadi nggak ngirim paper lagi, kita nggak dapat hibah lagi. Kalau peneliti ya. Kalau doktoral ya nggak lulus,
lulusnya berubah. Makanya ya kalau memang terlalu berat ya nanti dikendorkan di level yang mana. Tapi memang begitu proses yang sesungguhnya ya di jurnal-jurnal yang top dan sebagainya. Ya ini kebetulan yang nulis jadi ceritanya ini corresponding autornya ada beberapa karena memang ini kerjaan kita 3 tahun ya. Ini dari sisi metodologi nggak banyak, kuno banget nih, bahkan lebih kuno dari punya Mas Grafika, to be honest. Ya. Neural network ini udah 20 tahun yang lalu. Ya. Ini kerjaan udah 10 tahun yang lalu. Tapi saya coba merajut jadi eksperimennya banyak dan sebagainya. Karena tanda kutip saya kepepet juga nih. Saya udah nggak punya ide ya. Ini kan ide saya udah nyari ide ini susah loh Bapak Ibu ya. Ini saya recycle ide saya zaman dulu, saya tambahkan lagi. Terus ini Mas Andri Sunandar nih mahasiswa S2 saya. Ya, beberapa mahasiswa S2 saya kasih treatment apa, terus saya kompilasi ulang lama panjang, akhirnya jadi. Halamannya juga panjang, 30 halaman sendiri nih. Rumus matematiknya, tapi tadi ya, karena kontribusinya nggak gitu gede, jadi kita memboosting dari tempat lain. Ya, nah dibilang ya bahwa begini. Ya ini diterima ya langsung ya, karena mungkin sebenarnya ini sebenarnya mantan di reject di tempat lain. Ini mantan di reject nih di tempat lain yang saya sedih banget. Padahal udah 3 ronde, makanya saya agak kecewa ini. Akhirnya saya akses ini alternatif terakhir ya, Mas, Mbak, ya. Bapak Ibu ya. Saya di reject di jurnal yang lumayan bagus waktu itu, yang impact factor-nya 6. Padahal udah 3 ronde. Nggak tahu kenapa 3 ronde ketiga malah saya ditolak. Sampai seperti itu juga Bapak Ibu. Ya sudah nggak apa-apa juga. Ya ini sama sih, notifikasi diterima, pas senang lah kita ini. Nah, ini lebih cepat sih. Ya, ini reviewernya malah di reject, dibilang gitu. Tega juga ya, reject recommendation-nya, tapi alhamdulillah dia bilang ada oke, yes. Nah, kenapa dia reject? Ya pokoknya panjang tuh papernya tuh. Saya kalau udah baca paper gini tadi, ya ini karena saya bilang saya udah punya tim, dibagi-bagi lah nih. Ini tumben. Kenapa saya nama pertama ya, karena ini kompilasi dari punya saya dan saya harus melapor di hibah. Akhirnya saya turun tangan ya, kompilasi sendiri ataupun dibantu dan sebagainya. Kita lihat pelan-pelan equation-nya. Papernya bisa dilihat di ATP Access tuh 20 halaman, 30 halaman sendiri. Ya. Dan prosesnya memang panjang Bapak Ibu. Ya. Makanya saya juga punya jurnal Q1 juga nggak banyak-banyak banget ya, makanya. Saya ada jurnal di Scopus 50-60-an. Yang Q1 palingan hanya 15-20 Bapak Ibu. Ya, karena memang berat ya. Yang Q2 ada total mungkin Q1 Q2 saya ada 30-an mungkin ya. Tapi tadi ya karena berat berdarah-darah juga. Ya. Dan sekarang ini masih banyak banget paper yang di reject yang kita nggak punya tenaga untuk jawab. Akhirnya aduh gimana caranya? Pelan-pelan karena dia mintanya seperti Mas Grafika katanya sangat fundamental. Dan ini kayaknya nggak mungkin nih. Ya udah. Tadi ada pertanyaan dari forum ya. Gimana kalau ditolak terus disarankan sama apa namanya? Banyak juga pertanyaan sama editor ya. Kita ngikutin aja. Terus dikasih alternatif ke jurnal. Kita juga sering disuruh transfer jurnal. Oh pindah kemana. Ya karena memang tadi ya kadang-kadang jurnal itu juga ada main fokusnya. Ya. Baik, saya teruskan saja waktunya biar nanti mungkin banyak diskusi saja. Ya ini aja ya banyak ya. Dia bilang ini sebenarnya ada beberapa nih, tapi ini agak cepat. Tapi yang sebelumnya di reject ini agak pedih panjang banget jawabannya. Dia bilang ini mah kontribusinya hanya cuma ini apa. Di reject ya sedih juga sih di reject, tapi ya memang ya saya tahu diri juga ya kalau di reject ya memang kita nggak belum ya namanya kita. Makanya tadi ada bertanya juga nih di forum saya lihat ya.
Gimana tahu levelnya ya? Ya memang ada namanya trivial juga ya, tapi kita bisa lihat kalau memang untuk jurnal P1 tuh tadi kedalamannya harus dalam, ya harus kelihatan bahwa memang ada novelty-nya. Ini saya terus terang novelty-nya sedikit tapi agak ada. Gitu. Baik, nah ini yang Mbak Rizky yang S2 juga nih, ini S2. Nah ini Science Direct ini Elsevier ya. Dia sebenarnya bukan jurnal tapi namanya ICT Express. Express itu seperti letter. Jadi halamannya cuma 6. Ya. Dia lihat hanya kontennya aja. Ada nggak kira-kira yang jadi flagship? Nah, kebetulan tadi saya bilang Mbak Rizky ini punya flagship yaitu datanya unbalance sama ini model baru. Dan kebetulan karena yang bersangkutan ini cepat pemrogramannya, jadi dia bisa jawab dengan cepat. Nanti 2 tahun lagi udah obsolete lagi, udah nggak baru lagi, Bapak Ibu. Ya begitulah di jurnal. Makanya mohon maaf kalau saya nanti ternyata salah dengan yang tadi ya kualitatif atau yang sosial dan sebagainya. Tapi kan fenomena itu pasti bisa dicari ya. Nah tapi kalau di dunia saya tuh malah cepet-cepetan. 3 tahun udah basi. Tahun depan harus berubah lagi, kita harus update lagi. Jadi memang capek jadi periset, Pak, Bapak Ibu. Makanya saya butuh tim teman-teman asisten ini. Jadi biasanya saya belajarnya sama tim asisten ini, saya suruh belajar ini terus saya dengerin. Dengerinnya saya belajar sebenarnya. Jadi asisten itu bahkan nggak apa-apa nih Bapak Ibu, nih saya kasih contoh aja ya. Domain baru itu susah, ilmu baru itu susah. Ini seperti GAN ini generatif, belajar deep learning ini lumayan ya, update cepat. Saya akhirnya bilang, coba saya punya asisten yang saya bayar, asisten riset, saya suruh belajar GAN. Lalu dia belajar 2 bulan, saya minta dia presentasi ke saya supaya saya belajar dari dia. Akhirnya saya belajar begitu Bapak Ibu. Ini memang gitu. Harus up to date. Kalau enggak ya ngawang-ngawang, enggak dalam, orang lain udah cepet banget. Teknologi itu cepet banget. Ini kalau kita ngomongin teknologi ya. Ya ini mbaknya ya. Mbaknya juga surprise nih. Wih, diterima katanya. yang satu ditolak ya Mas, yang Express ya. Mbak Rizky kaget juga, diterima. Diterima Pak. Ya udah alhamdulillah rezeki kamu, soalnya ya surprise juga. Oh ternyata mungkin karena topiknya masih baru, GAN-nya itu ya ini baru kok 2021 kok. 2021 sudah keluar ya. Jadi tadi ini sudah saya ceritakan ya. Ini ya apa yang jadi flagship-nya, gimana proses detailnya saya sembunyikan karena kan tadi Mas Grafika sudah mendetailkan punya yang Mas Grafika tadi kan. Ini ada 3 atau 4. Nah, nanti contoh-contoh detail ini nanti sesuai dengan kebutuhan nanti diupdate lah. Ya kita kan biar banyak. Nah, hal-hal ini kita mau share tuh ke Bapak Ibu ya. Dan memang begitu caranya menulis paper gitu ya. Ada prosesnya, ada apanya dan sebagainya. Dan walaupun memang susah tapi kita bisa kok kan gitu ya. Ini contohnya nih detail-detailnya. Atau Mbak Rizky saya pusing kalau detail-detail Mbak Rizky, saya udah tua nih. Mbak Rizky mau ngasih tahu Mbak Rizky? Silakan Mbak. Versinya Mbak Rizky. Ya Pak Eri ya, Pak Eri Yulianto kan kita sudah tua, udah punya asisten yang detail-detail. Mbak Rizky sudah standby belum Mbak? Bisa nerangkan detail nggak Mbak yang ini Mbak tadi Mbak? Gimana kok bisa diterima? Mbak Rizky-nya ada nggak? Mas Graf, asisten? Ya kalau nggak ada ya. Mungkin sedang Oke. off. Kalau gitu saya deh, nggak apa-apa. Kan juga tinggal 10 menit lagi ya. Nanti kan ada sesi berikutnya lagi. Nah, ini saya menghibur. Kenapa kita di reject? Why editor and reviewer reject paper? Ya, the content is not good ya. Not good fit, bukan not good itu ya, tidak cocok di publikasinya, tinggal dirubah aja. Jadi bukan karena ini. Ya, atau mungkin ada result yang ini ya. Atau ya kemarin ada Bu siapa ya nanya ya, yang fraudulent research ternyata data mentahnya diminta ya, biar tahu bahwa ini datanya kalau disitasi benar nggak? Ya, poorly writing. Nah ini kebetulan ya kami alhamdulillah ya karena di UI ada mahasiswa yang pintar bahasa Inggris, kadang-kadang kita minta tolong, atau saya sendiri
saya lulusan Jepang ya. Saya bahasa Inggrisnya ya tanda kutip ya. Walaupun TOEFL saya lumayan lah. Tapi nulis itu berat ya, nulis berat. Orang tua saya dulu lama di Amerika ya. Kan dulu ABRI dan tapi 5 tahun di Amerika. Waktu saya masih sekolah sering saya tanya, kan masih muda, sekarang udah tua orang tua saya. No, wis berat nulis. Udah, Bapak jangan ditanya yang susah. Saya nggak pernah nanya lagi, kasihan juga nanya. Berat memang nulis. Saya akhirnya sering juga minta tolong sama bayar, nggak apa-apa juga. Ada apa namanya Mas Grafika yang Elsevier juga menjembatani kok. Tapi yang jelas kontennya sama itu kita punya. Kontennya terus kita juga ada iterasi ya. Nulis juga kadang-kadang perlu juga. Baik, kira-kira seperti itu. Atau yang paling parah begini ya, the work was previously published. Ya, ini mah ya tadi karena citasi kita kurang lihai gitu ya. Kualitinya juga quality. Tadi ini ada leveling kan, Q1, Q2, Q3. Mungkin kalau Q1 yang ada novelty-nya, ada teorinya, ada apanya, yang Q2 apa, yang Q3 apa. Dan banyak jurnal yang ini juga ya, yang bisa menerima punya kita asal tulisan kita sesuai, prosedur metodologi bagus, yang nggak ada masalah juga. Ini kan kita bicara yang tinggi dulu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu dan Mas Mbak semuanya. Nah ini untuk menyikapi reviewer nih, biar kita nggak mules ya. Kalau paper kita ditolak, hiburan ya. Bukan berarti paper tidak berkualitas lah. Ya, siapa tahu nggak cocok tempatnya gitu kan. Mungkin cari guna lain, ya nggak. Terus bahwa komentar reviewer itu adalah masukan yang baik dari kolega supaya kualitasnya naik, ya. Ya cari aja, nothing tulus lah, cari jurnal, konferensi lain. Terus perbaiki paper. Kan biasanya kita minta feedback dari supervisor kita ini, langsung dapat feedback dari 5 profesor terkenal kan, enak jadinya kan. Ya, begitu sih malah, walaupun memang kadang-kadang sesek banget gitu ya. Wah, gimana nih jadi. Tapi nggak apa-apa, dan menganggap input dari reviewer adalah masukan untuk penelitian lebih baik. Paper diperbaiki atau menjawab komentar reviewer. Ya, sesuai aja lah. Dan jangan nantang reviewer ya, bantah. Tapi memang juga ada beberapa jurnal disediakan debat antara ini namanya debat keberatan kita kenapa ditolak, ada juga yang menjembatani begitu dengan argumen matematika, dengan argumen ilmiah tapi ya. Dan saya lupa tadi reviewer ini sebaiknya double blind. Double blind itu apa? Double blind. Jadi yang nge-review itu tidak tahu ini paper siapa yang di-review, ya, dan yang paper di-review tidak tahu siapa reviewernya. Double blind yang paling bagus. IEEE itu double blind. Jadi benar-benar apa adanya jawabannya. Ya nggak basa-basi ya kan. Kalau kita ketemu orang kan basa-basi. Ini double blind, sama-sama nggak tahu. Kita lihat based on paper aja. Itu biasanya beberapa paper ya, yang baik, karena sudah mau jam 3, nanti ada satu lagi mungkin yang versi yang Mbak Rizky sama beberapa tambahan paper. Ya saya tutup dulu share screen-nya, tapi ada beberapa pertanyaan nih. Mas Graf, pertanyaan-pertanyaannya ya yang kira-kira ini yang kira-kira berhubungan sama klaster apa, Mas? Ya, tadi ini mungkin yang pertama tadi sudah dibahas ya terkait open access bayar dan tidak bayar itu biasanya ada keterangannya ya di halaman jurnalnya. Kemudian mungkin untuk profesional. Kalau level Q1, Q2, Q3 apa, Mas? Siapa tahu Mas Grafika ada jawaban yang elegan, Mas. Levelingnya, Mas. Gimana taunya, Mas? Ya. Oh ya, mungkin ini kaitannya juga dengan ini ya, kaitannya dengan jumlah, dengan ranking yang misalnya Q1, terus tahun ini jadi Q2, terus mungkin naik lagi Q1, gitu-gitu. Nah, kalau menurut saya sih, itu kan kaitannya kaitannya adalah dengan jumlah citasi ya, jumlah dari paper lain yang mensitasi paper yang ada di jurnal tersebut, gitu kan. Jadi, menurut saya pribadi sih ya citasi kan menunjukkan kualitas ya.
ada kalanya citasi menunjukkan kualitas, berarti kan banyak di site itu kualitasnya lebih bagus, atau dibaca oleh banyak orang gitu, risetnya masih hot topic, makanya dia menjadi Q1 gitu. Nah, atau apa namanya, ya begitu seterusnya kan, itu sebenarnya kan menggunakan kuartil ya, kuartil Q1, kuartil 1 itu ada kalau di Scopus itu bisa dilihat ranknya kuartil 1 itu di atas 75% gitu. Di site nanti dia Q1, terus nanti 75 sampai 50, Q2 dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut saya pribadi kadang kualitas itu ya sejujurnya tidak terlalu bermasalah gitulah, Q1, Q2, Q3 gitu. Tapi ya memang maksudnya kalau memang papernya bagus pasti akan di set banyak. Cuman biasanya yang tergabung ke dalam paper-paper Q1 kan berarti ada kemungkinan lebih besar untuk dilihat oleh orang lain gitu. Nah, saya juga mengamati juga itu terkait fenomena naik dan turunnya itu kadang bisa juga karena ada satu jurnal yang dia itu pindah pindah publisher atau pindah sistem OCS gitu misal, OJS-nya pindah. Nah, pada rentan tersebut biasanya dia mungkin akan berkurang nih jumlah paper yang diterima gitu. Nah, ketika jumlah paper diterimanya berkurang berarti yang di set juga berkurang kan, yang paper lain yang nge-set paper dari jurnal tersebut juga berkurang. Ya berarti mungkin dia akan turun, sejenak turun setahun. Nah habis itu mungkin dia bisa naik lagi ketika kembali normal. Atau fenomena yang cukup drastis itu ada namanya data in brief ya. Itu sempat Q1, kemudian tiba-tiba mungkin ada, kalau pandangan saya pribadi sih. Kenapa tuh Mas? Kita punya data di data in brief tuh 3 atau 4, Ya, terus kan jadi Q4 sih, sedih juga. Padahal dulu Q1 waktu kita submit. Ya nggak apa-apa, itu fenomena, mungkin kita salah memahami ini ya kali ya. Silakan diteruskan Mas Grafika. Ya, dari yang saya amati sih kalau misalnya itu perkara karena karena perpindahan OCS atau karena situasi katakanlah pandemi atau apa yang menyebabkan papernya berkurang, itu palingan dia turunnya 1 gitu, Q1 jadi Q2 atau naik lagi Q1 gitu. Cuman nah tapi kalau misalnya dari Q1 nih tiba-tiba anjlok ke Q4, nah ini mungkin ada banyak yang saya sempat baca di forum-forum bahwa kenapa dari Q1 menjadi Q4 khususnya data in brief itu karena tadi pertama dia itu paper yang mempublish data. Jadi datanya memang kita publish ke situ gitu, bukan metode. Data, kita punya data yang unik, bagus, kita publish di situ, kita buat tulisan 3 halaman, 5 halaman, 4 halaman, sambil nanti ada linknya, datanya. Nah tentu saja ketika kita nge-publish data, ya kan, data in brief, orang lain banyak yang akan men-cite, ya kan, banyak yang akan menggunakan. Jadinya dia pasti citasi per tahunnya itu akan naik. Nah, citasi per tahun naik, otomatis dia menjadi Q1. Nah, cuman beberapa sektor mungkin memprotes, ini kan data gitu, bukan metode atau original artikel dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu sih indikasi jadinya kenapa dia anjlok gitu dari Q1 menjadi Q4 gitu. Karena memang yang di situ bukan idea yang ditulis, bukan ide, bukan metode gitu, lebih pada menyampaikan data gitu. Nah, mungkin bisa jadi itu sistem perbaikan ya, perbaikan rankingan, mungkin ada kategori lagi ya, memfilter, makanya jadi walaupun dia disitasi 1000 tapi bukan metode, mungkin menjadi ada poin penalty atau bagaimana gitu, makanya anjlok ke Q4 gitu. Mungkin itu sih Prof kalau ya, supaya nanti masih banyak yang hadir, biar penasaran, kita masih ada terakhir yang Mbak Putri ya. Tapi saya highlight ya Mbak, nanti terakhir itu Mas Grafika tolong nanti dikasih benang merah dong dari hari pertama tuh apa sih tujuan kita, dan kalaupun tadi mohon maaf ada yang ekspektasinya kualitatif ternyata kita ini, tapi yang jelas kita mau coba mudah-mudahan membuka wawasan ya Bapak Ibu ya. Ini memang hal-hal gini nih, propertinya IEEE, properti apa nih yang saya coba buka, biarin aja lah biar tahu prosesnya deh. Ya, nah nanti itu habis ini kita akan coba buka yang levelnya agak rendah, tapi tetap kita tulis
kita hapus beberapa nama orang, tapi bukan paper kita masalahnya. Ya, tapi sudah publish. Dan saya sudah bertanya, agak takut juga ini, apakah ini etis ya? Kalau yang nggak etis itu kan kalau yang belum dipublish, gitu loh Mas Grafika. Yang belum dipublish, kita coba buka. Nah, ini kita sudah dipublish, karena kita ini adalah pengelola conference, ya, nama orangnya kita tutup, kita lihat nih, kenapa sih editor menilai papernya seperti ini. Nah, tadi kita nggak sempat mengumpulin paper kita saja, tapi ini beberapa paper kita kumpulkan. Sebenarnya kita ada sekitar 20 paper loh contohnya. Baik ya kita ya, tapi nggak enak lah kita buka semua. Orang kita punya database banyak kan, tiap tahun kan kita terima paper 300-400 paper, dan kita kalau ada proses reviewnya, itu ada di database kita semua. Nah, kita mau coba share, ya, supaya nanti bisa kita ini. Kita istirahat dulu ya Bapak Ibu ya. Istirahat dulu. Mungkin yang mau asar, kalau di tempat saya asar 3.15. Kita mulai yang 3.30 atau 3.40. Atau ada satu pertanyaan kalau ada yang mau bertanya. Itu Pak, tadi menanggapi yang Q1 turun Q2 Q3 itu sangat merugikan autor. Kalau kita kan targetnya untuk peneliti itu kan Q1, jurnal yang bereputasi. Pada saat bereputasi tinggi, itu berarti Q1. Pada saat kita publish itu Q1. Pada saat penilaian Q2 ya, Bu. Jurnal itu sudah turun menjadi Q2 atau Q3, sehingga kita dirugikan. Padahal itu satu tulisan yang sangat ya bereputasi lah istilahnya. Ya. Nah ini yang terjadi untuk peneliti begitu Pak. Jadi kenapa tadi saya tanyakan bisa turun gitu. Bagaimana kita mengantisipasi pemilihan jurnal supaya dia itu stabil gitu loh Pak. Iya. Ya. Biasanya gini Ibu, mohon izin, yang data ini brief itu belum 10 tahun Bu. Nah biasanya kalau memang mau lihat yang sudah lama ya, 10 tahun, 15 tahun, itu biasanya stabil ya. Tapi memang jadi berat gitu. Nah biasanya yang stabil-stabil yang sudah Q1-nya itu udah 5 tahun gitu. Kan ada datanya. Mas Simagu gimana Mas? Tolong dibuka dong Mas. Oh iya Pak. Tiap tahun tuh ada itu, lihat. Tiap tahun datanya Q1 apa gitu. Nah itu biasanya stabil. Kalau dia baru 2 tahun, setahun, itu masih kurang lebih nggak stabil. Ada kok datanya sih Ibu. Mohon izin nanti kita mau sharing deh. Coba. Itu kemarin kita juga shock juga. Kita punya jurnal Q1, kelempar ke Q4 itu 3, padahal paper kita di sana ya sudahlah nggak apa-apa mungkin. Ya bagaimana lagi, padahal buat laporan riset itu sama mungkin kasusnya dengan semua akhirnya di blacklist, maksudnya di blacklist ditunda pendanaan kita. Ya resiko lah seperti itu ya. Mungkin kita salah antisipasi juga ya, namanya kita. Nah ini apa nih Mas? Ini data in brief Pak. Iya, coba lihat deh. Data in brief itu kan baru setahun 2 tahun kan, dan dia bergejolak gitu kan. Sekarang waktu zaman kita tuh 2017, 2018 pas kita submit masih Q1, pas publish 2018 akhir jadi Q4. Gitu. Nah, yang lama Mas, yang Nature yang lama Mas, yang udah 15 tahun Q1 biasanya. Apa contohnya? PAMI Mas. Wah, kalau ini PAMI. Nah, PAMI itu udah 15 tahun, 20 tahun. PAMI itu apa ya namanya ya? Pattern Mas, pattern recognition. Pattern aja Analisis. Ya, pattern aja langsung ada kok. Enter. Nah ini dia, PAMI. PAMI ini topnya di IEEE ya, impact-nya 12. Nah ini udah berapa tahun? Q1, jadi udah stabil. Seperti itu, mohon izin Ibu kalau memang ya. Ya, stabil ya dari tahun berapa gitu. Nah itu bisa dilihat kok kalau memang mau. Tapi memang ini yang jurnal-jurnal agak susah itu. Agak nanti katanya Bu siapa tadi juga mules gitu, sama saya juga mules. Ya aduh Pak, ya jadi nggak bisa dinilaikan. Ya siap, baik Ibu. Ya. Baik, itu dulu mungkin ya, kita istirahat dulu ya. Nggak ngebul otaknya. PPT sudah kita share, YouTube ini kita nyalakan 2-3 hari
ya, sisanya nanti karena kita mau ngedit, nanti kita tag down dia mohon izin, silakan kalau mau dilihat-lihat. Ya Mas, grafika 3-4 hari aja dibukanya Mas. Nanti Nanti ada kalau yang izin yang misalnya satu paket itu kan ada record Zoom, nanti kita akan kirimkan juga. ya, record Zoom-nya kita bagi-bagi biar gampang Mas nanti Mas. Jangan terlalu besar, 9 jam itu besar banget. Nanti jadi per topik kali Mas. Nah, oh iya sih. Mungkin kita edit lagi ya biar ya izin kita coba kerjakan ini minggu depan secepatnya, tapi sepertinya bagus juga sih. Selama belum dikirim bisa ngeliat di YouTube-nya ya. Jadi ini karena kita mau bikin video proprietary sebentar, maka kita nyalainnya nggak lama-lama YouTube-nya. Silakan saya kembalikan ke Mbak Putri. Kita mungkin istirahat dulu atau bagaimana sih? Baik, terima kasih Prof. Wisnu dan Mas Grafika atas penjelasannya pada sesi ketiga kali ini. Kita akan istirahat kurang lebih 20 menit. Sesi berikutnya, sesi terakhir akan lanjut pada pukul 15.30. Semoga para peserta masih tetap semangat. Ini selanjutnya sesi keempat masih melanjutkan penjelasan pemaparan dari sesi ketiga. Baik, kalau gitu saya tutup dulu untuk sesi ketiganya. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.